Terima kasih. Apa kabar keluarga Dhamma TV? Kali ini Manage Your Mind hadir lagi di ruang keluarga Anda. Nah, di dalam Manage Your Mind ini ada satu pembelajaran atau satu sistem cara untuk manage your mind, menata batin kita. Kadang kita tidak tahu bahwa nani atau batin kita ini dulu tidak tertata rapi, tidak jelas mau kemana, sehingga diibaratkan sebuah rumah yang amburadul, di mana letaknya telepon, di mana letaknya kursi, di mana letaknya buku-buku, semuanya amburadul bersemerawut di situ, sehingga kesulitan untuk mendapatkan barang-barang tersebut. Akibatnya akan ada ketidakselarasan di dalam batin manusia. Pentingnya menata batin kita. Apabila kita merasa batinku sudah aku tata tetapi masih belum maksimal, saya masih sering gelisah, masih sering tidak percaya ini itu. Nah, di sini perlunya menata ulang, rekonstruksi lagi batin Anda. Tema kita kali ini tentang yaitu kepercayaan. Kepercayaan itu begitu penting bagi setiap orang. Saya harus percaya kepada Anda, Anda harus percaya kepada saya. Di dunia bisnis dikatakanlah tentang trust, kepercayaan pada suatu merek tertentu. Pembuktian suatu merek tertentu tentu ada bukti, ada demo ya, supaya customernya mengerti. Mari datang ke sini, lihat demo saya, ketahuilah, cicipilah, dan buktikan. Nah, itu di dunia bisnis ada seperti itu. Nah, di dalam agama Buddha kita membahas tentang kepercayaan. Percaya yang bagaimana itu. Tentu saya tidak sendiri, telah hadir di studio, yaitu Yang Mulia Bhante Dhammawijayo, yang akan bersama-sama 1 jam ke depan bersama dengan kita mengupas tentang kepercayaan itu. Kepercayaan itu kelihatannya, bila kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, itu perlu adanya satu percaya kepada Tuhan, satu pemahaman untuk mengerti bahwa ada satu Zat yang Maha Kuasa yang berkenan atas kehidupan dan kemaslahatan makhluk-makhluk di dunia. Nah, kita sapa dahulu beliau. Bhante, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Semoga sinar kebijaksanaan menjadi milik kita bersama, sehingga kita akan timbul satu kepercayaan, keyakinan yang mantap, kuat, kokoh, damai dan bahagia akan menjadi milik kita bersama. Iya, terima kasih Bhante sudah kerso hadir di studio Dhamma TV. Sampai 1 jam ke depan kita membahas tentang kepercayaan. Karena kita berbicara tentang agama Buddha, nah maka di sini sebenarnya kepercayaan dalam agama Buddha itu percaya pada apa saja, Bhante? Satu yang pertama kali kita harus percaya itu adalah kesempurnaan Sang Buddha. Sang Buddha ini asalnya juga dari manusia biasa, tetapi karena dia melatih diri, mengolah dirinya, melatih pikirannya selama 6 tahun dengan sungguh-sungguh untuk melihat, menata ulang, meneliti bagaimana sih pikiran ini bisa terbebaskan dari penderitaan. Akhirnya dia menemukan titiknya di sinilah. Dia telah terbebaskan dari penderitaan, mencapai kesempurnaan. Di sini permulaannya. Harus percaya sama Sang Buddha. Kedua, apapun yang diajarkan oleh Sang Buddha itu bukan dari bisikan, bukan dari wahyu, bukan dari kitab suci, tetapi dari batin yang murni. Batin yang murni yang menyelidikin bahwa apa yang aku ajarkan cuma hanya mengajarkan ini loh yang penting. Bagaimana menggunakan mata kita, telinga, hidung, lidah kita, tubuh kita, dan pikiran kita. Karena ini adalah dhamma yang terletak di sini. Kalau dhamma ada di sini, ternyata dhamma ini ada yang negatif yang masuk, jangan kita masukin supaya kita tidak pernah menderita. Kalau kita bisa membuat penderitaan itu dengan pikiran kita yang negatif, sehingga melakukan dan mengucapkan sesuatu yang negatif. Ini jangan dilakukan karena itu jalan yang sesat.
Tetapi apapun yang positif, ayolah kita tampung, terima melalui mata, telinga, dan masuk ke dalam batin kita. Sebagai pedoman, mindset, pola berpikir kita bersama. Kalau ketika positif-positif kita, semua makhluk mengisi program yang positif, hasil pasti positif. Nah kalau sudah positif ini, kalau tidak dijalankan nggak ada gunanya. Harus dijalankan, harus dilakoni. Diamalkanlah, dilaksanakan. Jadi agama itu bukan cuma dipercaya, cuma sudah seberapa banyak yang Anda amalkan, Anda berikan, Anda sosialkan kepada masyarakat. Dengan demikian juga akhirnya tahu bahwa kita percaya bahwa pikiran inilah yang penggerak hidup kita. Pikiran ini yang menciptakan segala-galanya. Kalau agama lain mengatakan Tuhan menciptakan manusia dan bumi, malah terbalik. Sang Buddha katakan pikiran manusia lah yang menciptakan Tuhan itu sendiri. Karena ilmu agama manapun dimulai dari pikiran manusia menciptakan konsepnya itu. Maka percaya seperti ini, mulai sekarang kita juga percaya kita mau menciptakan damai juga harus dibuat damai dalam diri kita. Kita harus menciptakan positif, ciptakan dalam pikiran kita positif dulu. Kita mau menciptakan kesucian, ciptakanlah kesucian dalam pikiran kita terlebih dahulu. Jadi positif, terkendali, hening, bersih, suci, sadar itu diciptakan dalam pikiran kita terlebih dahulu, karena ini pemula yang menciptakan segala-galanya. Percaya seperti ini, manusia yang percaya seperti ini, dia mau merubah dirinya sendiri. Ojo percaya tembung jari, tetapi ada yang mengatakan ya tembung jari, kata yang katanya orang, jadi tidak bisa ada pembuktian sendiri, bisa minimal dilogikakan. Kalau saya pikir, kalau misalkan garam dimasukkan ke dalam air, tentu garam tadi larut. Nah ini sebelum ada pembuktian bahwa kita menaruh garam kemudian mengaduknya, tentu kita tidak percaya bahwa garam mampu larut di sebuah segelas air misalnya. Nah ini akhirnya pengertian kita tentang garam mampu larut di dalam air. Nah ini tentu pembuktian suatu hari kita akan melakukannya, memasak makanan atau apa, memasukkan garam ke dalam cairan. Nah, demikian juga kelihatannya kepercayaan dalam agama Buddha ini juga, tapi saya tidak tahu apa boleh ya dilogikakan. Namanya kepercayaan, namanya pemahaman, namanya agama. Tidak boleh diamandemen, sudah harus utuh seperti itu. Kita tanya, bagaimana Bante? Bila ada seorang yang ragu tentang isi kitab sutra-sutra yang terdapat di dalam agama Buddha, dia tentu bertanya, Bante, bolehkah saya bertanya, saya kurang cocok dengan ini, bagaimana Bante? Apa boleh saya bertanya? Kan harusnya tidak boleh tanya, Bante. Boleh. Oh, jadi boleh. Umat Buddha itu diperkenankan untuk menanyakan apapun yang mereka baca dalam kitab suci. Jadi mereka itu ketika ragu-ragu ini terhadap ini atau itu, boleh ditanyakan. Jadi tidak ada larangan. Kalau mereka dilarang itu seolah-olah kamu harus terima apa yang tertulis ini. Oleh karena ini bukan larangan, tetapi ini adalah ilmu ilmiah yang diajarkan Sang Buddha secara ilmiah. Sehingga dengan demikian memang wajar. Di zaman Sang Buddha itu ada kelompok, itu juga selalu meragukan. Karena di zaman itu, pertapa satu datang ngomong gobek gue kapi, menjelekkan yang lain. Ya. Oke Bante. Jadi di zaman Sang Buddha sudah ada banyak orang yang menanyakan, Bante belum tentu punya saya adalah yang terbaik. Setelah yang satu ini kita kupas lebih dalam lagi. Terima kasih, kita lanjut bincang-bincang kita tentang kepercayaan. Nah, tadi saya tanya kepada Yang Mulia Bante Dhammawijayo bahwa adakah di dalam agama Buddhis itu etika? Mengingat di dewasa ini, di sekitar kita banyak tentang sopan santun, budi pekerti, dan etika ini sudah banyak dilanggar, sudah tidak terlalu dijalankan.
sopan santun berlalu lintas, sopan santun memasuki rumah ibadah, sopan santun terhadap orang tua, terhadap tetangga, terhadap anak didik dan karyawan. Nah, kelihatannya bos pun perlu sopan santun juga terhadap karyawan. Kita tanya pada beliau, sopan santun sendiri dalam agama Buddha bagaimana, Bante? Itu merupakan tata cara kehidupan. Jadi Sang Buddha itu sudah memberikan salah satu di dalam Sugalo-Wada Sutta, kewajiban ayah terhadap anak-anak itu gimana, kewajiban pejabat terhadap rakyatnya gimana, kewajiban rakyat terhadap pejabat itu gimana, kewajiban guru terhadap murid gimana. Jadi itu tata cara kewajiban mereka harus jalankan, itulah sopan santun yang mereka harus jalankan. Seperti kewajiban orang tua terhadap anak. Orang tua ini ya harus mendidik, mengarahkan, akhirnya juga harus memberikan warisan. Dia punya kewajiban juga mencarikan jodoh. Tapi sekarang ini sudah, zaman sekarang sudah ketinggalan zaman. Orang tua sudah tidak usah cari jodoh, golek dhewe wis pinter katanya. Jadi dengan demikian termasuk anak-anak ini juga punya kewajiban sama orang tua. Dia harus sopan santun terhadap orang tua, menyokong orang tua, membahagiakan orang tua. Termasuk ketika orang tua meninggal, dia punya kewajiban untuk mendoakan orang tuanya. Memanggilkan orang guru agamanya untuk mendoakan orang tuanya. Jadi itu termasuk salah satu kewajibannya. Tetapi banyak orang tua kewajiban-kewajiban karena mereka pindah agama. Jadi mereka yang sudah pindah agama lain, mereka tidak pernah ada doa kepada leluhur lagi. Nah, otomatis ini mengakibatkan mereka itu tidak pernah menghargai tradisi yang baik. Ya. Jadi otomatis tradisi yang baik ini dihancurkan, masuklah tradisi yang baru. Cara mereka yang dianggap paling benar. Tapi mereka tidak tahu kebenarannya sampai di mana. Karena dia tidak pernah ajaran mereka itu mengetahui yang dulu itu gimana. Ya. Mengetahui yang akan datang itu gimana. Dia juga bodoh sama sekali. Tidak tahu yang lama gimana, yang akan datang gimana. Jadi gimana dikatakan dia yang paling benar? Nggak mungkin. Jadi orang bodoh menganggap dirinya paling hebat. Ini lebih bodoh daripada yang bodoh itu. Yang paling bodoh. Wes bodoh tapi sok pinter gitu loh. Keminter kalau dalam bahasa umumnya, keminter. Padahal kalau misalkan seseorang ketika orang tuanya sudah wafat, maka di dalam hatinya tidak pernah ada doa, tidak ada pernah rasa rindu, tidak ada rasa penghormatan terhadap leluhurnya. Apa yang terjadi pada orang tersebut? Ini akan ada semacam gradasi moral ya terhadap orang seperti ini. Jadi orang seperti ini tentu siapapun orangnya pernah bermimpi kerinduan terhadap ayah bundanya yang sudah almarhum, kerinduan terhadap siapa-siapa yang sudah mendahului kita. Tetapi bila tidak ada doa, tidak usah memikirkan yang sudah leluhur, tidak perlu berpikir tentang yang sudah meninggalkan kita. Kita menjadi liar karena kita merasa tidak mempunyai leluhur, tidak perlu ada doa, tidak perlu ada tata cara tradisi yang harus tetap kita ugemi, kita lestarikan. Kita menjadi orang yang liar, orang yang kasar. Jujur, setiap orang sering bermimpi tentang ayah bundanya yang sudah pergi. Nah, di dalam kepercayaan Buddha tentang orang-orang yang sudah wafat, misalkan orang tua, bapak, ibu, atau nenek kakek yang pernah membimbing kita, yang pernah memberikan cinta kasih kepada kita. Nah, itu apa kira-kira ada doanya atau ada cara, Bante, untuk melakukan? Ya kan ada rasa yang entah nyekar, Bante ya, entah memberikan sebuah bunga, atau mungkin kadang-kadang ada kita itu mempunyai selamatan atau berdana. Selamatan sebenarnya berdana. Adakah tata cara di agama Buddha? Ya, itu ada. Jadi mereka itu seperti hari Cembing. Itu juga diadakan biasanya di bulan April. Lalu hari Patidana atau hari Ulambana itu biasanya di bulan Agustus. Ini diadakan seperti upacara untuk mereka. Nah, ini sangat penting. Ini menunjukkan bahwa kita menunjukkan rasa kewajiban kita sebagai anak terhadap para leluhur yang telah meninggal. Kita buatkan upacara. Karena di dalam upacara itu bukan asal doa. Di dalam upacara itu menekankan kita memanggil mereka untuk datang, untuk menyadarkan mereka itu minta maaf.
Jadi dengan demikian ketika dia sudah minta maaf, itu juga ditekankan, ayolah kamu sekarang harus punya pegangan hidup. Manusia itu harus punya pegangan dalam kehidupannya, dalam pikirannya, apa yang harus dipegang. Sehingga Sang Buddha menekankan, kebijaksanaan itu penting bagi semua makhluk. Ketenangan pikiran itu semua makhluk juga membutuhkan ketenangan. Untuk mencapai ini kebijaksanaan dan ketenangan, selalu eling dan waspada akan pikirannya sendiri. Selalu diperbaikin pola berpikir setiap saat menuju yang lebih baik. Jadi poin-poin yang penting ini harus ditekankan di konsep di dalam pikiran mereka masing-masing, dan mulai sekarang kejahatan apapun kita harus hentikan. Ayolah kita bersuka cita untuk melakukan yang positif. Jadi makhluk halus pun mereka masih membutuhkan tekanan energi positif ini. Jadi makhluk halus yang sudah meninggal bukan berarti dia pergi, tidak perlu dikasih motivasi, dia masih membutuhkan. Karena dia sekarang masih di alam yang masih perlu peningkatan lagi. Berarti masih masih dekat dengan alam kita begitu, Bante? Kebanyakan itu 85% manusia itu masih lengket dengan kemelekatan di dalam rumah tangga kita ini. Coba kita jujur aja lah, lihat manusia yang hidup. Banyak baiknya atau banyak negatifnya? Baiknya juga tidak terlalu baik, negatifnya juga tidak terlalu negatif. Ya biasa-biasa, banyak makan, kerja, tidur, itulah yang umumnya. Jadi tanpa mereka sadari, hidupnya mulek aja di gitu-gitu. Jadi nanti matinya juga tanpa sadar, mulek di situ aja. Jadi itu 85% seperti itu gentayangan. Ketika mereka gentayangan meninggal, kalau tidak ada persembahan makanan, tidak ada upacara apa-apa, mereka akan kelaparan, kehausan, kan kasihan juga. Jadi lebih masih berada di alam-alam seperti itu yang butuh juga energi baik dari yang ditinggalkan begitu. Ya itulah, jadi mereka yang masih hidup di bumi itu harus menyadari, mereka lakukanlah kewajiban-kewajiban Anda untuk mendoakan mereka. Begitu. Kadang-kadang kita berpikir, ya yang sudah mati sudahlah, biarlah. Walaupun mungkin mereka dilarang di kuburan, tidak boleh kasih ini macam-macam, kita tidak ada masalah. Ambilnya kasih kue, buah-buahan, makanan. Siapa tahu masih membutuhkan dia di sana. Dan itu ada rasa lega atau rasa enak gitu, Bante, manakala kita bisa atau mampu berbakti kepada leluhur kita. Di dalam pikiran saya selalu katakan, jangan percaya, tapi dilakukan aja. Berapa kalau sudah setiap kali Jumat Legi pergi ke makam, nyekar dan sebagainya. Tetapi manakala sudah 3 atau 4 kali Jumat Legi tidak datang, ada rasa gundah. Bahkan mungkin ada datang mimpi kepada Anda, berarti ada kegelisahan ya, Bante ya. Ya itulah, jadi mereka itu makhluk yang di sana itu bisa kontak sama kita atau ketika gelombang pikirannya mengingatkan, aku masih perlu ini kok nggak kamu kasih gitu ya, dong. Ya. Kadang kalau akan ada kejadian, Bante, akan ada kejadian apa, memperingatkan, hati-hati dengan ini, hati-hati dengan itu, dan itu kelihatannya semua orang pasti pernah merasakan hal itu. Kadang-kadang tentang energi positif tadi, Bante ya. Banyak orang berpikir bahwa orang baik berkumpul dengan orang baik, orang buruk berkumpul dengan orang buruk. Manakala kita ini memberi energi positif kepada makhluk sekitar kita, apakah makhluk sekitar yang dekat dengan kita juga makhluk yang baik, Bante? Sesungguhnya begini ya, memang berdoa itu memiliki makna yang sangat dalam. Karena di dalam doa itu kita hanya membangkitkan energi positif, sifat-sifat Sang Buddha. Beliau sudah suci, memiliki pengetahuan yang luar biasa. Dia menyebarkan dhammanya demi kesejahteraan dan kebahagiaan semua makhluk. Semoga semua ikut berbahagia. Dengan cara-cara positif yang kita kembangkan, cinta kasih itu apa, semangat itu apa. Jadi dengan demikian makhluk itu bisa menerima maknanya, tujuannya akan membawa manfaat untuk makhluk itu. Karena waktu saya di Amerika pernah, di situ ada makhluk yang bisa, ada satu umat yang bisa sebagai medium. Oh iya ya. Nah dia masuk yang dari atas, ngomong-ngomong diskusi dengan kita. Sesudah itu yang mau keluar ini minta izin, makhluk yang berkuasa di sini mau masuk, mau bincang-bincang sama kita. Masuklah yang berkuasa di situ. Dia cerita, dia sudah tinggal di alam itu, di alam sini sudah 400 tahun lebih. Tetapi saya sudah menderita 400 tahun. Tetapi semenjak ada wihara ini, sekarang aku sudah tidak menderita lagi. Karena apa? Karena dia tiap hari pagi dan malam ikut mendengarkan apa yang kita doakan itu. Jadi dengan ini kan dia berdoa itu memiliki makna yang mengerti, memberikan pengertian pada dia.
dia bisa terbebaskan. Karena di situ, di antara doa itu, segala sesuatu itu tidak ada yang kekal. Segala sesuatu itu membuat kita menderita. Kalau kita melekatkan kebodohan itu membuat kita menderita. Maka mulai sekarang ini, segala sesuatu itu tidak ada akunya. Lihatlah dengan penuh kebijaksanaan, bebaskan kemelekatan, kita semua akan lebih damai dan lebih bahagia. Kata-kata ini diulang, akhirnya dia sadar. Aku melekat di sini karena gopekku, hartaku, tempatku, anakku. Melekat di situ aja, gentayangan. Jadi ketika dia dengarkan, oh iya ya, aku menderita gara-gara konsep akunya. Aku bebaskan ini, aku sudah tidak mikirkan. Dia akan lebih bebas, lebih bahagia. Dia akan mampu mendapatkan dimensi kehidupan yang lebih baik. Dan kadang-kadang kita masih terjebak pada rasa aku, terjebak pada milikku, kemelekatan yang ternyata ini termasuk, kalau Bante tadi mengatakan, kebodohan batin. Jadi bisa saja seseorang yang pandai ya Bante ya, pandai dalam sains, dalam ilmu pengetahuan, tetapi batinnya bodoh. Karena dia berpikir bahwa kalau kepercayaan mengatakan begini, sudah saya tidak, harus saya, kalau orang Jawa bilang, diuntal malang. Kalau kepercayaan mengatakan buku A ini baik, ya udah dimakan sudah buku A ini. Sehingga hal-hal semacam ini semakin membuat pikiran-pikiran kita menjadi tidak berkembang. Sebaiknya hendaknya semuanya, Bante tadi mengatakan, Sang Buddha terbiasa mengatakan untuk dilogikakan, dipikirkan, di-sharekan, boleh percaya, boleh tidak, tetapi yang penting adalah ada bukti. Begitu Bante? Enggak, sesungguhnya yang penting itu Sang Buddha lebih menekankan percaya sesuatu yang langsung membawa manfaat. Yang bermanfaat. Yang bermanfaat itulah kita sekarang percaya bagaimana kita menata cara berpikir tiap-tiap individu menjadi sesuatu pola berpikir yang lebih berkualiti. Kalau pikiran makin lama makin berkualiti, dia itu akan makin lama makin mengetahui kebijaksanaan yang makin tinggi, makin lebih damai dan makin bahagia. Itulah, percaya seperti itu lebih bagus. Percaya pada kasunyatan yang membawa kebahagiaan itu lebih bagus. Baik, setelah yang satu ini kita kupas lebih dalam lagi. Tetap di Dhamma TV, selalu damai di hati. Baik keluarga Dhamma TV, kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang kepercayaan tema kita kali ini. Banyak sekali orang-orang itu percaya pada kegelapan, percaya bahwa di balik kegelapan itu juga ada hantu-hantu atau ada makhluk-makhluk lain yang mampu mengganggu kestabilan kehidupan dan batin seorang manusia. Betulkah makhluk-makhluk itu mampu mengganggu kita? Kita tanya pada beliau, bagaimana dalam kepercayaan Buddha menyingkapi makhluk yang masih rendah, mungkin lebih rendah dari manusia, Bante? Ya, memang serba repot ya. Di dunia ini saya perhatikan banyak manusia itu suka untuk mencari ilmu yang rendahan. Sehingga dengan demikian wajar Sang Buddha katakan mereka yang suka seperti itu, mereka menggunakan satira janwija. Satira janwija itu artinya pengetahuan, ilmu yang mereka gunakan adalah ilmu rendahan, ilmu yang menggunakan alam-alam binatang. Maka itu kalau kita perhatikan, mereka yang suka pakai ilmu seperti ini, ketika kita dekat, ada sesuatu bau seperti binatang itu. Ya, jadi mereka yang suka main ilmu rendahan itu sudah ada baunya. Sesuatu yang tidak enak. Jadi itulah yang mereka pahamin, jadi setiap orang itu punya sensitivitas yang berbeda-beda. Tapi kebanyakan mereka nggak tahu orang ini pakai ilmu apa atau tidak. Jadi ketika mereka pakai ilmu yang tidak baik, akan ketahuan. Jadi baunya sudah ketahuan, nanti mungkin auranya juga ketahuan. Jadi dengan demikian mereka ini menunjukkan dia tidak percaya akan dirinya sendiri. Dia menggunakan kekuatan yang di luar untuk dirinya itu. Sehingga dengan demikian, kalau dari dirinya sendiri tidak percaya akan dirinya sendiri, kekuatan luar itu lebih hebat, kekuatan luar lebih tokcer, kekuatan luar itu lebih begini dan macam-macam. Akhirnya selamanya manusia ini akan dibodohin. Dia tidak percaya akan dirinya sendiri. Sedangkan Sang Buddha menekankan kita harus percaya akan diri kita sendiri.
Bagaimana menata cara berpikir, bagaimana kita meningkatkan kualitas batin kita, bagaimana kita menyempurnakan batin kita lebih baik. Dari percaya seperti ini akan membuat kita lebih bermanfaat, lebih maju berkembang. Jadi bukan menggantungkan mereka lah, minta sama mereka lah, minta kekuatan mereka lah membantu kita sesuai dengan keinginan kita. Jadi itu namanya ilmu yang tidak baik yang kita gunakan. Jadi ternyata ilmu yang baik itu lebih baik percaya pada diri sendiri lebih dahulu, Bante ya? Ya, jadi kalau mereka percaya sama diri sendiri kan, kepercayaan ini dibiasakan di mindsetnya, pola berpikir dia bahagia, senang dan gembira, dia selalu happy, merasa nyaman, lebih nyaman, tidak tenang, menggantungkan siapa-siapa, bisa mandiri lah. Bisa mandiri. Tapi kebanyakan kita ini sukanya meminta-minta, memohon-mohon supaya sesuatu ini terbentuk. Misalnya saja mempunyai suami yang pemabuk dan dia selalu berdoa-doa supaya suaminya tidak suka mabuk, tetapi tidak mencari akar inti permasalahan kenapa suami tadi menjadi pemabuk. Nah, Bante, Kak, dalam arti kepercayaan ini apakah juga diajarkan oleh Sang Buddha di dalam agama Buddha? Apakah juga mengajarkan bahwa jangan percaya begitu saja terhadap sutra-sutra ini? Ya, sudah jelas kalau kita sebagai manusia yang bijaksana, kalau tahu bahwa ini kitab-kitab suci itu gawean manusia, memang seharusnya orang bijaksana itu selalu mengatakan dia ekstra hati-hati membacanya. Kalau dibaca-baca berulang-ulang, kok tidak ada manfaatnya, ngapain dibaca? Kalau tidak ada bermanfaat, buang aja. Tetapi kalau kita baca, memang baca ini bermanfaat, ini memotivasi, ini menerangkan bagaimana kita menjadi lebih baik, ini membuat kita lebih tenang, lebih damai. Wah, ini bermanfaat. Itu harus diulang untuk menjadi program pola berpikir kita. Kalau kita membaca sudah tidak bermanfaat, tetap dibaca, kita kan membodohin diri sendiri. Nggak ada manfaatnya, nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya. Tetap kita baca, ngapain membodohin diri kita sendiri? Tentu tidak akan menciptakan kedamaian, apalagi bila kelak banyak yang berpikir ya tidak apa-apa damai tidak sekarang tidak damai juga nggak apa-apa, kan ini masih hidup. Tapi nanti kalau sudah berada di dunia sana, maka saya akan lebih damai. Jadi bagaimana, Bante? Sedikit kesimpulan, waktu kita juga tinggal sedikit, bahwa kepercayaan itu adalah sebenarnya membawa kedamaian. Marilah kita bersama-sama memahami, mulai sekarang satu-satunya jalan adalah percaya bahwa Sang Buddha inilah yang pertama kali menemukan teknik untuk mendapatkan kedamaian yang sedamai-damainya di dalam batin yang sempurna. Disinilah mari kita percaya dan yakin sama seperti teknik yang diajarkan Sang Buddha, bagaimana kita membiasakan di dalam tata cara berpikir kita mengikuti sistem Sang Buddha untuk menekankan apapun yang membuat kita menderita. Mulai sekarang jangan dipikirkan, jangan dimasukkan sebagai program yang tidak ada gunanya. Buang itu sampah, buang itu yang tidak berguna itu, supaya tidak mencrok, tidak berkembang dalam batin dan pikiran kita. Tetapi apapun yang bermanfaat, apapun yang berguna, apapun yang membuat kemajuan untuk kita, marilah kita dengan sukacita mulai sekarang kembangkan terus dalam batin dan pikiran kita dengan penuh semangat, berkobar-kobar untuk perhatian hanya satu poin. Bagaimana perhatian kita untuk mencapai damai dan bahagia terus diarahkan ke situ. Energi kepercayaan kita yang seperti ini, energi pikiran yang terarah ke damai dan bahagia terus-menerus, kita yakin apa yang Anda harapkan itu diciptakan oleh permulaan dari pikiran kita bersama. Kita ciptakan damai dan hening setiap saat. Sugesti, semangat, perhatian ke sana terus-menerus, itu yang kita cari bersama. Sehingga dengan demikian kebersamaan itulah akan menjadi kekuatan kita bersama untuk menemukan damai dan bahagia. Semuanya dalam pikiran kita, semua dikelola oleh pikiran kita bersama, semua ditujukan untuk memperhatikan ke damai dan hening itu. Sehingga dengan demikian tidak ada salahnya. Pasti kita yakin, percaya sekali 100% bahwa apa yang Anda usahakan,
apa yang Anda konsentrasikan terus-menerus untuk mencapai damai dan bahagia akan menjadi kenyataan. Quality batin kita bersama akan berkembang sesuai dengan keyakinan kita, karena semangat kita, usaha kita yang terus-menerus untuk memperhatikan pikiran untuk mencapai damai dan bahagia yang kita cari bersama ini bukan hanya penjual jamu yang tidak mau menjalankan, tetapi Anda telah jalankan pasti. Damai dan bahagia yang kita cita-citakan bersama, usaha telah Anda lakukan, perhatian Anda telah sempurnakan, pikiran Anda bangkitkan terus-menerus, damai dan bahagia yang kita cari itu akan kita temukan di dalam diri kita dengan selalu mengucapkan, sadar, damai, sadar, damai. Carilah kunci ini, sehingga kepercayaan seperti ini, Anda mengembangkan kesadaran untuk menemukan kedamaian, akan kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita praktekkan, coba bersama-sama, temukan sadar dan damai, apakah benar dengan kesadaran akan bisa mendatangkan kedamaian. Buktikan dalam diri kita masing-masing. Sekian dan selamat mempraktekkan. Baik, terima kasih keluarga Dhamma TV. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Tetap di Dhamma TV. Mind is not everything, but everything is come from mind. So, manage your mind.